Seperti yang banyak orang tahu, bahwa setiap kendaraan menggunakan alat-alat dan komponen kelistrikan, seperti lampu-lampu, wiper, power window, audio, air kondisional, dan lain-lain. Dan baterai sebagai power supply mempunyai keterbatasan dalam mensuplai arus listrik yang dibutuhkan alat dan komponen kelistrikan tersebut. Untuk itu pada kendaraan dibutuhkan charging system atau sistem pengisian. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk melanjutkan. Charging system atau sistem pengisian merupakan bagian penting kendaraan yang berfungsi menghasilkan listrik untuk mensuplai listrik ke komponen dengan jumlah listrik yang dibutuhkan, dan untuk mengisi baterai saat mesin kendaraan beroperasi. Pada saat mesin di-start, maka baterai mensuplai listrik ke motor starter untuk menghidupkan mesin. Kemudian setelah mesin berputar maka alternator juga berputar, karena dihubungkan oleh drive belt. Kemudian putaran alternator menghasilkan listrik yang kemudian mengalir ke alat dan komponen listrik. Dan pada saat yang sama listrik dari alternator juga mengalir ke baterai untuk mengisi kembali setelah digunakan untuk menghidupkan mesin. Alternator merupakan komponen utama dari sistem pengisian yang menghasilkan listrik. Alternator terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. 1. Pulley. Komponen ini berfungsi sebagai tempat dari tali kipas atau V-belt untuk menggerakkan rotor pada alternator. 2. Rumah alternator. Fungsi lain dari rumah alternator adalah untuk melindungi semua komponen yang ada di dalamnya. 3. Rotor. Rotor merupakan bagian yang berputar di dalam alternator. Pada rotor terdapat kumparan rotor, rotor coil, yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Slip ring yang terdapat pada alternator berfungsi sebagai penyalur listrik ke kumparan rotor. Rotor akan membangkitkan medan magnet setelah rotor coil dialiri arus listrik dari baterai. 4. Stator coil. Stator coil adalah bagian yang diam dan terdiri dari 3 kumparan yang pada salah satu ujungnya dijadikan satu. Konstruksi dari stator coil disebut hubungan Y atau bintang 3 fase. Bagian tengah yang menjadi satu adalah pusat gulungan yang disebut titik netral atau terminal N. Pada bagian kabel lainnya akan menghasilkan arus bolak-balik. Fungsi dari stator coil adalah membangkitkan arus listrik bolak-balik 3 fase. Stator akan menghasilkan tenaga listrik setelah rotor berputar dan timbul kemagnetan. Lima, diode atau rectifier. Rectifier atau rangkaian dioda adalah komponen untuk mengubah arus AC menjadi DC. Rectifier diperlukan karena arus output dari stator coil masih bersifat AC atau bolak-balik. Sementara kelistrikan mobil menggunakan DC. Sehingga diperlukan rangkaian dioda untuk mengubah arus AC ke DC. Cara pengubahan ini murni tugas dari dioda di mana dioda dapat memblok aliran arus dari salah satu arah. Sehingga saat arus AC dialirkan ke dioda maka hanya satu arah saja yang dapat lewat. Sehingga arusnya menjadi sarah atau DC. Enam,
Regulator IC regulator adalah komponen untuk mengatur besar tegangan yang dihasilkan oleh stator agar tidak melebihi batas 14 volt. Regulator terletak setelah rectifier, artinya arus DC yang diatur pada regulator ini. Kelistrikan mobil bekerja pada tegangan 12 volt, namun saat pengisian berlangsung tegangan yang diizinkan maksimal 14 volt. Jadi apabila lebih dari 14 volt, maka berpotensi merusak komponen kelistrikan mobil. IC regulator akan mencegah hal tersebut. Namun rangkaian IC regulator terbilang rumit karena menggunakan beberapa komponen elektronika seperti transistor. Meski demikian, bentuk dari IC regulator ini cukup kecil dibandingkan regulator konvensional, sehingga IC regulator bisa diletakkan di dalam alternator. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana regulator bekerja pada saat kunci kontak on dan pada saat mesin sudah berputar. Mari kita lihat cara memeriksa kerusakan pada sistem pengisian. Yang pertama diperiksa adalah baterai. Pastikan kualitas air baterai baik. Gunakan alat ukur untuk melihat kualitas air baterai. Lalu periksa koneksi dari terminal baterai, sikring utama pengisian, dan juga terminal alternator. Pastikan setiap koneksi pada terminal tersebut tidak kendur. Kemudian periksa kekencangan drive belt alternator. Pengecekan sistem pengisian juga dilakukan untuk melihat tegangan yang dihasilkan oleh alternator. Bila tegangan yang dihasilkan di bawah 10 volt, berarti pengisian tidak bekerja dengan baik. Tips cara mengetahui kerusakan terjadi pada alternator atau pada regulatornya.
yaitu hubungkan terminal F pada alternator ke ground. Kemudian lihat apakah terjadi perubahan tegangan listrik pada alternator. Jika terjadi perubahan tegangan alternator, maka kerusakan terjadi pada regulator. Jika tidak terjadi perubahan tegangan alternator, maka kerusakan terjadi pada alternator. Demikianlah pembahasan kali ini mengenai rangkaian sistem pengisian IC regulator dari pengertian, komponen, dan cara kerja dari rangkaian. Semoga dapat bermanfaat.